Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester pada mata kuliah penyelesaian sengketa bidang kesehatan Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Sebelumnya, perkenalkan saya Adolf Breli Pangaribuan SH, nomor pokok mahasiswa 1952037, untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Efektivitas Mediasi Online dalam Penyelesaian Sengketa pada Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Jalur peradilan atau litigasi bukanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa selain dengan cara litigasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution. Biasanya disingkat juga dengan ADR. Pada pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pada dasarnya, online dispute resolution sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada medianya yang menggunakan media internet atau international network. Online dispute resolution termasuk ke dalam alternative dispute resolution, di mana alternative dispute resolution memiliki 3 tipe penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pada masa ini, dalam melaksanakan aktivitas sudah sangat umum melakukan transaksi dengan media online, penghematan waktu dan uang. Sesungguhnya hal ini sudah tampak dalam penyelesaian sengketa secara tradisional dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Namun penyelesaian sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini karena banyak pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal itu. Telah disebutkan sebelumnya bahwa alternative dispute resolution memiliki 3 pilihan penyelesaian sengketa, yang mana ketiganya dapat dilaksanakan secara online, yaitu negosiasi. Negosiasi sendiri merupakan mekanisme yang utama dan diberikan prioritas dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi merupakan suatu cara di mana mereka yang bersengketa berkomunikasi satu sama lain secara langsung, mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. Didefinisikan sebagai proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita, ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6 Ayat 2. Kemudian yang kedua adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak, dan mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memutuskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah berusaha mengakomodir semua aspek mengenai arbitrase, baik dari segi hukum maupun substansinya dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional. Sedangkan pada penyelesaian sengketa di bidang pelayanan kesehatan, arbitrase tidak dapat dilakukan karena arbitrase merupakan jalur tersendiri.
Perlu didefinisikan terlebih dahulu mengenai apa itu mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1 butir ke-6 yang menyebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lalu pada pasal 1 butir 5 yang menyebutkan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara penyelesaian sengketa mediasi offline dengan mediasi online. Yang berbeda hanyalah media yang digunakan, yakni sarana komunikasi elektronik yang berbasis pada mediasi offline. Pada peraturan perundangan lain, mengatur tentang adanya kemungkinan untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik, yang mana peraturan lain ini juga menjadi dasar bagi para pihak untuk bebas menentukan cara penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, alternative dispute resolution, yang mana dapat pula dilakukan dengan cara online dispute resolution, yang mungkin timbul dari transaksi elektronik. Lebih lanjut disebutkan pada pasal 18 ayat 4, yang menyebutkan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, ataupun lembaga penyelesaian sengketa. Alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Apabila kita berbicara mengenai dunia kesehatan, tentu saja hal ini berkaitan dengan profesi dokter. Beberapa tahun belakangan ini, marak diberitakan dalam media massa nasional, baik melalui media elektronik maupun media cetak, bahwa banyak ditemuinya ada praktek-praktek yang bersifat malpraktek yang dilakukan oleh kalangan dokter di Indonesia. Adanya pemahaman yang belum seragam tentang sengketa medis atau malpraktek, belum diaturnya malpraktek dalam peraturan perundangan, serta belum adanya standarisasi standar pelayanan profesi kesehatan sampai saat ini menyebabkan penanganan terhadap penyelesaian masalah malpraktek menjadi tidak pasti. Proses penyelesaian sengketa dapat digunakan dengan dua jalur. Yang pertama, litigasi, yaitu jalur melalui pengadilan. Dan yang kedua adalah jalur non-litigasi, jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada beberapa pendapat ahli mengenai mediasi. Yang pertama adalah Nolan Haley. Nolan Haley berpendapat bahwa mediation is generally understood to be short-term, structured, task-oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with the natural third parties, the mediator, to reach a mutual process where a third-party intervener imposes a decision, and such a conclusion exists in mediation. Yang artinya adalah mediasi umumnya dipahami sebagai proses intervensi partisipatif yang sangat singkat, terstruktur, dan berorientasi. Pihak yang berselisih bekerja dengan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk mencapai proses yang saling menguntungkan, di mana pihak ketiga yang berselisih menetapkan keputusan dan tidak ada paksaan seperti itu di dalam mediasi. Kemudian, menurut John Wayhead, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak lainnya, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan. Tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri. Indonesia sendiri sesungguhnya sudah mempunyai kerangka regulasi yang mendukung online dispute resolution, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE, dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau PPE Commerce, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Undang-Undang AAPS. Dalam Undang-Undang ITE dan PP E-Commerce disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselenggarakan secara elektronik dan masyarakat dapat berperan dalam membentuk lembaga penyelesaian sengketa dengan
fungsi konsultasi dan mediasi. Sementara itu, UU APPS menjadi fondasi penting bagi peraturan alternatif dispute resolution yang berbasis daring, di mana penyelesaian sengketa bisa dilakukan di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak. Prosedur yang disepakati ini membuka jalan bagi terselenggaranya penyelesaian sengketa secara daring untuk menjawab perkembangan zaman yang semakin modern. Terdapat 3 model sistem online dispute resolution berdasarkan pemahaman dari ahli Goodman dan Joseph W. pada tahun 2016. Yang saat ini berkembang di dunia itu, pertama adalah full automated cyber negotiation. Yang kedua adalah using software and facilitator, dan yang ketiga adalah using online technology. Dalam pemilihan model sistem online dispute resolution yang mendekati model arbitrase konvensional, selayaknya yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah model using online technology. Model ini menggunakan teknologi online seperti email, instant messaging, chat rooms, dan video conference sebagai media penghubung dalam proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaiannya sama seperti proses penyelesaian sengketa secara konvensional, dengan memilih pihak ketiga sebagai media penyelesaian sengketa. Model ini dianggap sesuai untuk diterapkan di Indonesia, yang mengingat bahwa penyelesaian sengketa masih harus terdapat pihak ketiga. Di antara para pihak yang dinyatakan secara ekspresif verbis dalam undang-undang tersebut pada pasal 6 ayat 3 dan 4 pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini selaras dengan praktik dan model using teknologi yang secara sederhana hanya mengubah media yang dapat mempertemukan para pihak yang sebelumnya harus bertemu secara langsung bertatap muka. Maka dengan model ini difasilitasi secara offline sebelumnya dengan cara online, dengan memanfaatkan teknologi untuk bertatap muka secara tidak langsung. Pada sistem online dispute resolution juga menyediakan layanan yang harus memberikan jaminan keamanan data dan kerahasiaan bagi para pihak yang ingin melakukan penyelesaian sengketa. Dengan berbagai penjelasan mengenai penyelesaian sengketa di bidang kesehatan tadi, maka dapat saya tarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa online dispute resolution merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa yang ideal untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, dengan tidak mengesampingkan asas berperkara di pengadilan, yaitu sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah membuat standarisasi sistem dari online dispute resolution yang telah disesuaikan dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia, sehingga praktek online dispute resolution dapat dilaksanakan di Indonesia tanpa menyalahi kaidah hukum positif terkait penyelesaian sengketa. Demikianlah apa yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini mengenai tugas akhir semester pada mata kuliah penyelesaian sengketa bidang kesehatan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.